kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Kutai atau Kucai. Yang pertama ada Kerajaan Kutai atau Kutai Martadipura. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang bercorak Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Kerajaan ini berdiri sekitar abad keempat. Bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini telah ditemukan 7 buah hilpa. Pusat pemerintahan Kerajaan Kutai diperkirakan terdapat di hulu Sungai Mahakam. Kudungga merupakan raja pertama Kutai. Puncak keemasan Kerajaan Kutai saat berada di bawah kepemimpinan Mula Warman. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Kalimantan Timur. Di Kerajaan Kutai, masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara bertani di sawah atau meladang. Selain itu, mereka juga berternak dan melakukan aktivitas perdagangan. Yang kedua yaitu ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri sejak abad ke-5. Kerajaan ini terletak di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah prasasti seperti Prasasti Ciareten, Prasasti Kebon Api, Prasasti Jambu, dan Prasasti Pasir Awi. Raja terkenal dari Tarumanegara adalah Purnawarman yang merupakan orang asli Indonesia. Ia menggunakan nama India dan memeluk agama Hindu. Wilayah kekuasaan Tarumanegara meliputi Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Masyarakat Kerajaan Tarumanegara hidup dengan cara bertani menggunakan sistem irigasi. Adanya sistem irigasi pada masyarakat Tarumanegara diketahui dari Prasasti Tugu yang memuat informasi tentang penggalian sungai Gomati sepanjang 12 km dalam waktu 12 hari. Prasasti ini juga memberikan adanya penggalian sungai Candrabaga oleh ayah Raja Purnawarman. Sebelum penggalian sungai Gomati, selain itu bertani, masyarakat Tarumanegara juga melakukan aktivitas ekonomi berdagang, berternak, dan budidaya ikan tawar. Yang ketiga yaitu ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bahari atau maritim yang bercorak Buddha. Kerajaan Sriwijaya berdiri di Pulau Sumatera dan sekitar abad ke-7. Raja yang pernah memerintah Sriwijaya hingga mencapai masa kemasannya yaitu Balaputradewa. Dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya atau gemilang dan Wijaya berartinya kejayaan atau kemenangan. Dengan demikian, nama Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Salah satu sumber dan buku tertulis kerajaan ini adalah Prasasti Kedukan Bukit. Pada awalnya, pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berada di Muara Takus, Riau. Namun, setelah Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Palembang, pusat pemerintahan dipindahkan ke Sungai Musi. Daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, hingga ke pesisir Kalimantan. Meskipun dikenal kuat secara ekonomi maupun militer, hampir tidak ada bukti kuat yang menunjukkan letak persis pusat kerajaan ini di Sumatera. Dalam hal ekonomi,
Kerajaan Sriwijaya bertumpu pada perdagangan internasional dan pertanian. Terdapat sejumlah pelabuhan penting Sriwijaya yang menunjang aktivitas perekonomian, seperti di Pulau Bangka dan Jambi. Pada abad ke-13, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Pusat Kerajaan Sriwijaya yang semakin jauh dari laut membuat letaknya tidak lagi strategis untuk kegiatan perdagangan. Selain itu, kemunduran kerajaan juga diakibatkan oleh banyaknya daerah kekuasaan yang melepaskan diri. Yang keempat yaitu ada kerajaan Mataram kuno. Pada sekitar abad ke-8 di pedalaman Jawa Tengah berkembang sebuah kerajaan besar yang disebut dengan Kerajaan Mataram kuno. Nama Mataram kuno atau Mataram Hindu atau Mataram Medang periode Jawa Tengah dimaksudkan untuk membedakan dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16. Pusat Kerajaan Mataram kuno terletak di sekitar Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Sumber tertulis di kerajaan ini antara lain Prasasti Canggal dan Prasasti Kalasan. Dari prasasti tersebut diperoleh informasi tentang raja pertama Mataram kuno, yaitu Raja Sana. Ia kemudian diganti oleh Raja Sanjaya. Setelah takhta kerajaan dipimpin oleh Rakai Panangkaran, Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Selanjutnya yaitu Kerajaan Singasari. Singasari adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1222. Wilayah kerajaan Singasari meliputi bekas wilayah Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur dan Kerajaan Kediri. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan terletak di daerah Singasari, Malang, Jawa Timur. Ken Arok menjadi raja pertama dengan gelar Sri Raja Sasang Amurwabumi, dan yang membawa kerajaan Singasari menjadi besar. Di bawah pemerintahan Raja Kertanegara, Singasari mencapai puncak kejayaannya. Raja Kertanegara mempunyai cita-cita untuk memperluas kekuasaan hingga keluar Pulau Jawa. Untuk itu, ia mengutus Kebo Anabrang untuk melakukan ekspedisi bersenjata yang disebut ekspedisi Pamalayu ke Sumatera Barat tahun 1275 Masehi. Perekonomian Kerajaan Singasari bertumbuh pada kegiatan pertanian dan perdagangan internasional. Selain itu, masyarakatnya juga ada yang bermata pencaharian sebagai membuat kerajinan tangan, buruh, dan nelayan. Sama seperti Kerajaan Mataram kuno, masyarakat Kerajaan Singasari juga menerapkan hari pasaran dengan sistem penanggalan Jawa. Peninggalan Kerajaan Singasari adalah Arca Parawita yang merupakan arca pemujaan terhadap Kentedes. Selain itu, terdapat sejumlah candi peninggalan Kerajaan Singasari, antara lain yaitu Candi Jago yang merupakan makam Raja Rangga Uli, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Yang keenam yaitu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan bercorak Hindu. Pusat Kerajaan Majapahit diperkirakan berada di daerah Trawulan, sekarang sekitar 10 km sebelah barat daya kota Mojokerto. Kerajaan Majapahit bermula dari sebidang tanah di Hutan Tarik yang merupakan tanah hadiah Raja Jaya Katuang atau Raja Kerajaan Singasari atas kesedihan Raden Wijaya tunduk pada kekuasaannya. Dengan bantuan pasukan Kubilai Khan, Raden Wijaya lalu menyerang Jaya Katuang. Selepas kemenangannya, Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan baru yang diberi nama Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Kalagemet, yang kemudian bergelar Sri Jaya Negara. Setelah Jaya Negara wafat, tampuk pemerintahan diserahkan kepada putrinya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi.
Setelah Tribhuwana Tunggadewi turun takhta, Hayam Wuruk menjadi raja di usia 16 tahun yang bergelar Rajasa Negara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit berangsur-angsur mengalami kemunduran. Kemunduran ini diawali dengan perang, yaitu Perang Parekrek. Perang Parekrek adalah perang saudara antara Brehwirabumi dan Kusumawardhani. Karena Brehwirabumi tidak setuju dengan pengangkatan Kusumawardhani sebagai pengganti Hayam Wuruk. Sebagai utama bagi sejarawan mengenai sejarah ringkas lahirnya Kerajaan Majapahit adalah Kitab Pararaton dan Kitab Negara Kartagama. Kegiatan ekonomi Kerajaan Majapahit didominasi oleh aktivitas pertanian, perdagangan, pelayaran, dan kerajinan. Prasasti peninggalan Kerajaan Majapahit antara lain Prasasti Kudadu 1294 Masehi, Prasasti Sukamerta 1296 Masehi, Prasasti Balawi 1305 Masehi, dan Prasasti Waringin Pitu 1447 Masehi. Peninggalan Kerajaan Majapahit yang berupa arca seperti arca Harihara atau gabungan Dewa Siwa dan Dewa Wisnu dan arca Partapa Hindu. Selain itu, terdapat juga peninggalan berupa candi seperti Candi Siping di Blitar yang merupakan makam Raden Wijaya yang wafat pada tahun 1309 Masehi.